ketika melihat adanya sebuah pungutan-pungutan, boleh dibilang ini kan liar, Betul, pungli, pungutan liar. betul. Nah, ini apakah ada kemungkinan Ya, kerjasama antara petugas di ruang lingkup tersebut dengan dinas terkait ataukah bagaimana? bisa, Lalu apa yang harus betul, dilakukan oleh masyarakat betul, tersebut? Apakah menolak atau bagaimana? betul. Kadang-kala maaf dulu, Bung Dani, hal-hal yang sifatnya pelanggaran dalam tanda kutip ke arah pidana itu difasilitasi oleh penyelenggara-penyelenggara kelurahan dan desa. Bahkan mengatasnamakan katakan tanda kutip Pok Darwis misalkan, kelompok sadar wisata misalkan. Untuk pembenar berarti Untuk ya? pembenar. Padahal sebetulnya hanya oknum-oknum tertentu itu yang melakukan kegiatan-kegiatan penarikan atau pemungutan yang liar seperti itu. Beberapa tempat saya lihat mereka seolah-olah diakomodir oleh penyelenggara pemerintahan yang terkecil, desa atau kelurahan, dan dibiarkan. Jalan umum itu tiba-tiba di stop, kemudian hanya ditarik seolah-olah pungutan parkir. Ya, seolah-olah ya. Padahal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali tidak bosan-bosannya kami menyapa Anda melalui sebuah acara eksklusif tentunya, yaitu Ngobos, ngopi bareng obrolan santai. Siap, siap. Nah, dalam Ngobos sendiri ada sebuah pesan filosofi yang ingin kami sampaikan kepada Anda semua. Bahwasanya ngopi adalah sebuah proses ngolah pikir. Ya, ngolah pikir untuk menumbuhkan rasa edukasi, inspirasi ya. Karena munculnya ide-ide yang luar biasa ya. Siap, siap. Oke, Bung Adi, kita minum dulu biar kita ada bekal untuk bincang-bincang lebih leluasa. Oh iya betul, Bung Dani. Oke, pemirsa, kita tahu bahwa sebuah daerah dalam membangun dari berbagai aspek tentu membutuhkan sebuah bekal. Nah, salah satu bekal itu adalah bagaimana penguasa atau pemangku kepentingan untuk melakukan sebuah upaya peningkatan pendapatan asli daerah, atau yang bisa disingkat adalah PAD ya. Iya, karena melalui PAD itu tentu berbagai sektor ada peluang-peluang untuk pembangunan, untuk membangun, ya, bekal pembangunan. Nah, tapi dalam hal memungut sesuatu dari berbagai sektor tersebut, pemerintah daerah ataupun provinsi hingga nasional dibatasi oleh sebuah peraturan perundang-undangan. Ya. Nah, kebetulan di sini ada Bung Andi Purnama Kamela selaku pengamat kebijakan publik. Siap. Dalam bincang-bincang santai melalui acara Ngobos ini, kami ingin membedah bahwa ruang lingkup PAD itu seperti apa dan bagaimana cara untuk memperoleh PAD sebanyak-banyaknya. Tentu tanpa harus melanggar sebuah ketentuan peraturan perundang-undangan. Oke, Bung Andi. Ya. Dalam sebuah pungutan atau penggalian dana untuk mendapatkan PAD sebanyak-banyaknya, ya, itu kan ada yang pernah saya dengar itu seperti ada berbentuk retribusi atau pajak dan yang lainnya. Ya. Sebenarnya ruang lingkup itu seperti apa menurut pandangan Bung Andi itu? Ya, dalam hal pengelolaan pendapatan asli daerah, Bung Dani, itu penyelenggara pemerintahan itu tidak lepas dari regulasi dan peraturan perundang-undangan, Bung Dani. Hal ini sudah dibatasi hal-hal yang sifatnya katakan pendapatan dari masyarakat untuk masuk ke dalam kas pendapatan daerah itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Itu khusus untuk masalah pungutan tadi itu ya. Betul. Pungutan itu kan ada dua, Bung Dani. Pungutan yang didapat dari pajak
pungutan yang didapat dari retribusi. Tetapi dalam laporan keuangan itu sebetulnya dinas itu juga diberikan keleluasaan dalam mendapatkan PAD, Bung Dani. Tapi masuknya pada nomor rekening yang sifatnya itu telah ditetapkan dalam aturan pelaporan keuangan. Ada 2 rekening yang bisa dipos atau dimasukkan di dalam rekening yang sifatnya pendapatan daerah. Tetapi sifatnya juga harus tidak melalui pelanggaran-pelanggaran. Artinya begini, nomor rekening yang tersedia dalam pemasukan selain pajak dan retribusi ya Bung Dani, itu menyebutkan pendapatan lain-lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, pendapatan lain-lain sesuai dengan hukum yang sah. Jadi kalau kita dapat golongkan itu menjadi 4. Jadi yang sifatnya pajak, retribusi, kemudian pendapatan lain-lain yang sesuai peraturan perundangan, kemudian yang keempat adalah pendapatan lain yang sesuai dengan hukum yang sah. Jadi pemerintah daerah dalam hal mengelola pungutan-pungutan tidak boleh lepas dari ruang lingkup yang sudah disediakan. Sudah diatur tadi. Sudah diatur, apalagi pelaporan rekeningnya juga sudah diatur, Bung Deni. Oke. Tidak lepas dari itu. Retribusi dan pajak ya. Kalau pajak itu yang diperkenankan menurut peraturan yang bisa diambil khususnya dalam hal ini adalah pemerintah daerah. Itu mencakup luasannya seperti apa itu? Ya, kalau kita mengartikan tentang pajak, itu kan sesuatu yang dibayarkan oleh masyarakat, tapi sifatnya itu untuk pembangunan skalanya nasional. Oh gitu. Jadi negara itu memungut pajak kepada dari masyarakat, dikumpulkan, di-collecting oleh nasional, kemudian diredistribusi kembali sesuai dengan keperluan-keperluan dan proporsionalnya. Tetapi kalau retribusi itu diberi keleluasaan penyelenggara daerah untuk mengelola satu retribusi digunakan untuk apa? Untuk dikembalikan lagi kepada ruang lingkup kegiatan yang dikenai retribusi. Jadi sifatnya itu istilahnya lokal dan nasional, Bung Dani. Kalau nasional itu sifatnya pajak dibawa oleh pemerintah pusat, kemudian disebarkan kepada daerah-daerah lain, ke masing-masing daerah. Ke masing-masing daerah. Tetapi kalau yang sifatnya retribusi itu diberi kewenangan pemerintah daerah untuk memungut kepada masyarakat, digunakan atau dikembalikan lagi dalam hal faktor pelayanan-pelayanan akibat retribusi yang diambil. Misalkan pajak retribusi tentang RPH, ruang potong hewan misalkan. Kemudian retribusi tentang pedagang kaki lima, pungutan pasar misalkan. Kemudian penyelenggaraan tentang restoran, ruang makan. Kemudian hiburan, tempat-tempat wisata, itu bisa dikolek kepada masyarakat. Tetapi mekanisme juga tidak lepas dari peraturan-peraturan yang harus dilaksanakan. Mereka-mereka yang katakan terkena wajib retribusi, itu harus benar-benar mereka mempunyai landasan hukum pada badan atau perorangan yang terkena retribusi. Jadi tidak bisa lepas daripada mereka menyetorkan, tetapi tidak ada landasan siapa badan hukum atau siapa perorangan yang menyetor kepada negara. Itu harus bisa di-tracking sampai siapa yang menyetorkan. Oke, Bung Andi. Artinya di situ ada beberapa dinas terkait sebagai dinas penghasil tentunya ya. Penghasil melalui pungutan-pungutan retribusi. Betul. Oke. Nah, ketika retribusi itu yang dipungut dari berbagai aspek tadi yang seperti disebutkan oleh Bung Andi sudah berhasil dikumpulkan. Ini apakah lebih awal dikumpulkan oleh masing-masing dinas terkait, baru disetorkan sebagai pusat penyetorannya itu di Bapenda, ataukah bagaimana? Ya, begini, sebetulnya pemerintah daerah dalam hal ini dinas-dinas terkait, misalkan dinas pertanian dan peternakan misalkan, dia menarik retribusi, salah satunya adalah RPH tadi, ruang potong hewan. Mereka tentunya harus menyelenggarakan yang namanya retribusi untuk RPH, itu ada dalam regulasinya ada kan. Tetapi mekanismenya, collectingnya
mereka-mereka yang terkena restribusi landasannya harus jelas, penyelenggaraannya harus jelas. Sehingga uang yang terkolek kepada masyarakat itu auditingnya itu tidak boleh lepas. Seseorang terkena, dasarnya apa misalkan? Dasarnya katakan mereka melakukan transaksi jual beli atau mereka transaksi untuk memotong hewan misalkan. Mereka-mereka yang terkena wajib restribusi ini landasannya misalkan secara sederhana mereka diberikan tiket yang berpoporasi. Artinya pertanggungjawabannya, resinya dengan katakan tiketnya bila dicocokkan ada kesesuaian bahwa mereka terkena restribusi atas dasar nomor restribusi yang telah diberikan kepada negara. Secara collecting sebetulnya yang harus diwaspadai adalah mereka harus direct pembayar ini kepada Dinas Pendapatan Daerah atau Badan Pendapatan Daerah. Jangan sampai permainan-permainan ini ada uang parkir, Bung Denny. Uang parkir dahulu di luar ketentuannya. Di luar dahulu, kemudian landasan regulasinya atau pendapatan itu tidak sesuai dengan sesuai perundangan dan sesuai dengan hukum yang sah, namun mereka tetap menarik. Nah, ketika uang cashnya ini ada di dinas, ini yang dikhawatirkan. Artinya secara collecting dinas melakukan itu. Terjadi penguapan ya. Nah, begitu uang cashnya ada katakan masukkan rekening sekalipun, tapi uang cashnya berada di dinas lain, tidak direct langsung kepada Badan Pendapatan Daerah. Ketika ini yang dikumpulkan, uang cashnya berada di rekening ini, kemudian ada faktor lagi yang bisa menjadi potensi penguapan atau hilangnya pendapatan daerah. Self assessment dari dinas yang mengkolek tadi melakukan pelaporan sesuai dengan mekanisme self assessment, bukan audit secara kertas tadi, Bu Dani. Antara resi dan tiket itu hal mekanismenya yang sederhana sebetulnya. Tapi kalau resinya ini ibaratnya tidak ada, landasan objek daripada restribusinya tidak ada, uang yang terkumpul ini uang siapa? Ditakutkannya begitu. Katakan terkumpul sekian miliar misalkan. Nah, kemudian dinas yang memungut tadi kan bisa saja melakukan self assessment yang berbeda, Bung. Betul. Pelaporannya dengan apa yang didapat berbeda. Tetapi kalau collectingnya ibaratnya Bapenda menciptakan tiket poporasi antara resi dan tiket yang diberikan kepada wajib yang terkena restribusi tadi, kan klop antara mereka Bapenda yang menerima laporan sisa daripada tiket dengan berapa yang dilepas secara karcis atau tiket tadi yang sebagai objeknya, kan itu bisa diklopkan seperti itu. Tapi balik lagi, Bung Dani, namanya uang cash itu mudah sekali. Mudah sekali, seperti siluman ya. Oke, Bung Andi. Guna menghindari kebocoran-kebocoran atau penguapan-penguapan yang tidak jelas dari hasil pungutan-pungutan, baik itu pajak, terutama retribusi ya. Ini kan perlu adanya sebuah keseragaman antisipasi potensi kemungkinan terjadinya kebocoran tersebut. Contoh, ini menyangkut masalah bentuk untuk dasar pungutan seperti tiket atau karcis. Nah, ini yang berhak mengeluarkan, apakah masing-masing dinas ini diberikan ruang kebebasan untuk membuat model tiket atau karcis, meski itu mungkin melalui online, ataukah mungkin satu paket yang memang disiapkan oleh Bapenda atau Badan Pendapatan Daerah sebagai pusat untuk penyetoran dari keseluruhan pungutan-pungutan tersebut, atau bagaimana? Iya, sifat mekanisme yang sederhana dalam penyelenggaraan pungutan kepada masyarakat itu paling sederhana yang dilakukan zaman dahulu kala sampai sekarang pun masih bisa dilakukan. Contoh? Tiket poporasi itu sederhana. Antaranya Anda membayar, kami ada resinya. Ini tiketnya Anda pegang, resinya saya pegang. Satu paket sudah jelas ya. Tapi perlu diingat, Bung Dani, dalam penyelenggaraan pungutan kepada masyarakat itu tidak sembarangan. Seseorang tiba-tiba ini ramai wisata, kemudian tiba-tiba dicegat jalannya, ditarik pungutan seolah-olah itu parkir dan kebersihan misalkan, retribusi itu. Nah, hal ini yang harus diantisipasi. Mereka ini sebetulnya tanda kutip melakukan premanisme, pemalakan tanda kutip. Karena apa? Penyelenggaraan pungutan itu harus didasari dengan hukum, Bung Dani. Penyelenggaraannya itu juga harus
usulkan dahulu Ya, ya. kepada pemerintah Bukan daerah. serta-merta ya. Bukan serta-merta tiba-tiba ada sekelompok orang kemudian tidak membangun atau mengupayakan fasilitas sendiri, kemudian mengadakan suatu pungutan-pungutan. Nah, ini kan berbahaya. Hal-hal itu tidak bisa diakomodir karena itu bentuk daripada premanisme. Ya, betul. Memalak istilahnya kepada masyarakat. Memajak dengan liar ya. Memajak dengan liar, kecuali mereka menyelenggarakan dan mengupayakan sendiri. Contohnya misalkan begini berarti. Bung Dhani mengupayakan satu kawasan parkir. Bung Dhani menyewa lahan, Bung Dhani membangun fasilitas, infrastruktur, Bung Dhani mempunyai sumber daya manusia, Bung Dhani punya sistem. Tujuannya Bung Dhani mengkolek dana masyarakat untuk menggunakan jasa pembangunan yang Bung Dhani ajukan. Ya. Tapi hal ini pun harus diizinkan dahulu. Karena apa? Antara pungutan masyarakat itu ada kewajiban retribusi yang harus dibayar sebagai PAD kepada pemerintah daerah. Supaya ini tidak mendominasi sektor swasta, kemudian hilang pungutan-pungutan itu karena penyelenggaraannya, maka dari itu pemerintah daerah memfasilitasi. Anda dalam melakukan penyelenggaraan ini harus dibekali supaya antara Anda mendapatkan pungutan kepada masyarakat, ada kewajiban juga kepada daerah atau negara. Salah satu bentuknya adalah misalkan tiket karcisnya harus berpoporasi, harus dicetak oleh Bapenda. Bapenda mengeluarkan berapa ribu tiket yang akan dikeluarkan. Di situ ada kewajiban retribusi yang harus dibayarkan kepada negara. Tidak serta-merta hal ini kemudian diizinkan, kemudian seenaknya sendiri. Karcis dicetak sendiri. Bagaimana men-tracking pendapatan daerah? Kontrolnya nggak bisa. Nggak bisa, Bung Dhani. Bisa juga itu dilakukan dengan cara-cara teknologi yang sekarang lebih canggih. Artinya sebuah sistem IT misalkan, rekodnya itu juga sampai ke penyelenggaranya juga Bapenda. Tidak seolah-olah kayaknya terintegrasi ya. Terintegrasi. Memang sekarang kan tiba-tiba paperless ya Bung Dhani. Mengurangi hal-hal yang sifatnya paperless. Kemudian mengurangi yang sifatnya money, cash. Karena potensi money cash ini ketika dipegang oleh pihak tertentu, ini tergoda Bung Dhani masalahnya. Tergoda kan? Untuk menguapkan ya, atau mungkin membinasakan itu. Jadi meskipun secara elektronik, rekening yang disetorkan itu harusnya terkonek reportnya kepada Bapenda. Meskipun katakan penyelenggara IT-nya adalah dinas lain. Tetapi uang yang masuk itu rekeningnya ke Bapenda secara resmi. Bukan rekening-rekening liar. Yang seolah-olah dinas ini punya banyak rekening, Bung Dhani. Iya, jangan-jangan rekening-rekening siluman ya. Ya, oke, Bung Andi. Kaitannya pungutan retribusi, kita melihat di pasar-pasar subuh gitu ya, pagi betul. Oh ya. Itu ada pungutan-pungutan, nggak besar sih, kecil cuma kadang 2.000. Tapi mengeluarkan kerja itu sebanyuwangi. Nah itu masuk wilayah mana? Apakah itu memang resmi dari Bapenda, ataukah memang itu tugas dari dinas yang kemudian disetorkan ke Bapenda, ataukah mungkin ada kelompok-kelompok lain dengan memanfaatkan tugasnya melakukan pungutan-pungutan di pasar-pasar pagi itu? Iya, ini yang harus diatur antara mereka yang mengelola pungutan, kemudian karcis yang diselenggarakan, itu semuanya harus terrekod. Tapi bagaimana mereka, Bung Dhani? Katakan karcis-karcis itu mungkin karcis yang dicetak sendiri, karcis yang ibaratnya bukan resmi dari Bapenda, karcis-karcis yang difotokopi sendiri membuat seolah-olah semacam ini karcis resmi. Seolah-olah ya. Seolah-olah. Atau orang hanya membayar cash, karcisnya tidak diberikan. Semacam aspal berarti itu ya. Nah, kebocoran-kebocoran itu banyak sekali. Makanya kalau hal ini mau mendorong tertibnya laporan keuangan, memang harusnya mengurangi hal-hal yang sifatnya uang cash. Karena tergoda. Baik petugas pungut yang diadakan oleh dinas-dinas, baik perorangan yang ada di lapangan. Kan orang-orang di lapangan ini kan juga antisipasinya sobekannya mungkin seperti aslinya kadang-kala. Atau mungkin kertasnya juga keras lain misalkan. Berarti kalau sudah nggak sama dengan sobekannya, otomatis masuk kantong pribadi berarti. Iya, hal inilah antara uang cash yang tergiur untuk tanda kutip dimanipulasi antara setoran resminya kepada daerah dengan hal-hal yang sifatnya audit secara kertas tadi, Bung Dhani. Ini hal-hal yang mudah dimainkan. Kalau mekanisme sederhana itu mudah sekali untuk dimainkan. Inilah yang harus diterapkan. Memang kalau keterbatasan masyarakat untuk melakukan e-money itu kan masih belum merata, Bung Dhani. Belum. Artinya seseorang itu ditarik, tapi berdasarkan
setoran hanya setoran pakai QR ya, atau pakai QRIS misalkan seperti itu. ya. Jadi benar-benar reporting itu benar-benar terkoneksi. Oke, Bu Andi, itu tadi masalah pasar ya. Kita Ya, mencontohkan yang jelas kan bicara kabupaten ya. ya, Nah, sekarang bicara dunia wisata sekarang, Bu ya, Andi. Ini semua bergerak ke Kabupaten Banyuwangi. Ini saya mengambilkan contoh saja. ya, Kebetulan ini saya mendapat kiriman ya, dari seorang rekan ya, mengeluh ketika ada seorang teman itu sedang menikmati keindahan di area Grand Watu Dodol. oh, Di situ kan ada patung, ada pantai patung Dodol, gandrung ya. ada patung gandrung di Siap, siap, situ ya. siap. Kemudian dia bawa mobil. Nah, akhirnya mobil itu diparkirkan. Itu memang agak luas itu ya. Ya, ya. Memang memungkinkan orang untuk memarkirkan kendaraan baik roda Untuk 2 menikmati maupun pantai, roda 4 untuk menikmati suasana pantai. pantai sana. Nah, ternyata ini ada petugas Ya, dengan ini saya lihat ini ya. ya, Ada sini bunyinya petugas itu menyodorkan untuk memungut sebuah retribusi. ya, ya. Bunyinya di sini jelas, ini seperti yang lihat Bung Adi ini ya. Siap. Retribusi dana kebersihan. Ya, ya. Wisata Watu Dodol Ketapang Banyuwangi. Harganya 5.000. Ya. Ini berlaku untuk mobil. Ya, ya. Nah, dengan bentuk seperti ini menurut Bung Andi, Ya. 5.000 itu mahal loh Bung Andi. Ya, Untuk besar. parkir, apalagi itu parkirnya di wilayah-wilayah publik. Ya. Artinya siapapun bisa mandek untuk menikmati keindahan Ya, ya. dengan menaruh mobil begitu saja misalnya. Ya, Karena ya. memang cukup luas. Ya. Kalau menurut Bung Andi dengan bentuk retribusi semacam ini apakah memang dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata atau Bapenda atau bagaimana Kalau ini? melihat kertasnya aja sudah seperti fotokopian begitu aja ya. Oh gitu ya. Jadi begini Bung Dani ya. Parkir on the street itu sebetulnya sudah ditarik dalam hal kita pembayaran pajak. Kan ada juga itu. Kita sudah semua kendaraan di Banyuwangi ini yang menyetorkan atau mengurus dalam hal perpanjangan pajak kendaraan bermotor itu sudah dikenai. Makanya kan tagline dari tukang parkir itu semuanya sebenarnya parkir gratis. Parkir gratis belakangnya ya, itu. Artinya collecting itu sudah diselenggarakan bersamaan dengan orang memperpanjang pajak kendaraan bermotor. Artinya seluruh masyarakat Banyuwangi yang memiliki kendaraan, dia boleh untuk parkir di on the street, parkir di tepi jalan, tidak boleh dipungut, tidak boleh. Itu berlaku sekabupaten Banyuwangi. Kendaraan-kendaraan itu sekabupaten Banyuwangi. Makanya kan tagline-nya parkir gratis semua petugas parkir. Parkir gratis itu ibaratnya boleh saja masyarakat katakan memberikan, namanya memberi mungkin ada hal yang terbantu Bung Teni. Misalkan membantu untuk memarkirkan, membantu untuk menarik motor, ya atau mungkin mengarahkan. Mengarahkan. Itu hal-hal yang sifatnya tidak dipaksa, karena sudah parkirnya sudah parkir gratis. Bunyinya udah jelas. Artinya dimanapun dia berparkir di on the street itu sebetulnya gratis. Tapi karena mereka merasa terbantu, ada uang namanya jerih payahnya. Dan itu tidak dipaksakan. Atau ongkos terima kasih lah. Ongkos terima kasih lah ibaratnya. Tetapi di sini hal yang lain. Ketika ada oknum-oknum atau pihak-pihak secara serta-merta meminta dengan seolah-olah karcis. Karcis ini juga sebetulnya kalau kita lihat tadi sudah sangat bisa dilihat bahwa karcis itu dapat dikatakan liar di sana. Seolah-olah itu kan mengatasnamakan sesuatu penyelenggara yang mengatasnamakan bahwa ini resmi dari pemerintah daerah. Ini sebetulnya preman-preman yang mengadakan atau premanisme yang diadakan di daerah tersebut. Nah, kemudian mereka berusaha menarik yang cukup besar, tiba-tiba 5.000. Padahal itu infrastruktur publik. Jalan publik yang dimana masyarakat Banyuwangi sudah diberikan untuk membayar pada waktu perpanjangan BPKB. Kalau nggak salah bicara parkir gratis itu saya ingat dengan programnya almarhum Pak Samsul Hadi ya. Gitu ya. Itu tuh waktu itu kalau nggak salah namanya itu parkir berlangganan. Namanya itu. Sehingga pada akhirnya kan diberi tulisan gratis di masing-masing petugas parkir yang sifatnya kontrak. Kalau sekarang istilahnya semacam THL semacam itu ya. Mereka kerja untuk bulan dapat itu yang dikoordinasi oleh Dinas Kebudayaan Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan yang mengakomodir masalah dunia parkir. Nah, Bung Andi, sekarang begini,
apa yang harus dilakukan oleh masyarakat Ya, ketika melihat adanya sebuah pungutan-pungutan, boleh dibilang ini kan liar, betul, pungli, pungutan liar. betul. Nah, ini apakah ada kemungkinan Ya, kerjasama antara petugas di ruang lingkup tersebut dengan dinas terkait, ataukah bagaimana? bisa, Lalu apa yang harus betul, dilakukan oleh masyarakat betul, tersebut? Apakah menolak atau bagaimana? betul. Kadang-kala maaf Bung Dani, hal-hal yang sifatnya pelanggaran dalam tanda kutip ke arah pidana itu difasilitasi oleh penyelenggara-penyelenggara kelurahan dan desa. Bahkan mengatasnamakan katakan tanda kutip Darwis misalkan, kelompok sadar wisata misalkan, Untuk pembenar berarti untuk ya? pembenar. Padahal sebetulnya hanya oknum-oknum tertentu itu yang melakukan kegiatan-kegiatan penarikan atau pemungutan yang liar seperti itu. Beberapa tempat saya lihat mereka seolah-olah diakomodir oleh penyelenggara pemerintahan yang terkecil, desa atau kelurahan, dan dibiarkan. Jalan umum itu tiba-tiba di stop, kemudian hanya ditarik seolah-olah pungutan parkir. Ya, seolah-olah ya. Padahal yang konsep penyelenggaraan pungutan parkir itu tadi Bung Dani yang saya sampaikan. Mereka itu harus menyelenggarakan dan mengupayakan secara pribadi atau badan usaha. Mereka membangun tempat, mereka membangun dan segala macamnya, sehingga dia harus berhitung layanan itu dia akan berpungut kepada masyarakat sejumlah sekian. Setelah semua fasilitasnya terpenuhi. Ya, tapi juga begini Bung Dani, jangan sampai satu akses ternyata itu manipulasi untuk mengarahkan orang ke sana semua. Masyarakat atau pengunjung harus diberi kebebasan memilih. Mereka itu harus masuk ke dalam penyelenggaraan upaya perparkiran yang diselenggarakan oleh swasta atau badan, atau dia hanya memanfaatkan on the street. Ini tidak boleh. Padahal itu publik ya, ini publik. Ya. Sama seperti gini Bung Dani, maaf. Dia itu mau masuk ke pantai, ya, mau aksesnya ke pantai publik, pantai yang sempadannya dilindungi oleh negara. Tapi ketika dia mau masuk ke sana, ternyata dicegat. Ya, untuk dipungut tadi. Untuk dipungut. Nah, ini juga tidak boleh. Ini indikasinya mengarahkan seseorang pengunjung wisata untuk katakan dipaksa untuk membayar. Seharusnya dalam peraturan katakan perda yang dimunculkan dalam perlindungan dan pemberdayaan nelayan dan masyarakat pesisir, itu bahkan harus difasilitasi Bung Dani. Mereka yang akan menikmati ruang publik itu diberikan akses sendiri. Ketika mereka akan memilih mana dia parkir secara aman dan baik mungkin ya, menurut pilihannya dia, karena dia akan mengeluarkan sesuatu hak berpungut, ya dia akan memilih yang berbayar. Artinya ada kenyamanan dengan penyelenggaraan itu oleh penyelenggara, merasa aman, makanya itu dia akan mengeluarkan untuk sebagai retribusi yang resmi. Ya. Tetapi kalau ketika dia akan hanya memasuki akses ruang publik, pantai publik, jalan publik, semuanya ini milik pemerintah dan negara. Tapi ada pungutan-pungutan. Tapi kemudian pungutan diarahkan, semuanya diarahkan berbayar. Ini bentuk-bentuk yang tanda kutip premanisme di situ Bung Dani. Oke. Tetapi difasilitasi oleh dibenarkan dan oknum-oknum tertentu. Oke. Bung Adi, semua kan jelas ada peraturan yang mengaturnya. Ya. Nah, untuk menghindari image negatif, terutama tidak hanya bicara dinas terkait, tapi juga Kabupaten Banyuwangi ya. Di mana tempat-tempat publik yang memang disiapkan untuk publik yang mestinya bebas itu. Nah, perlu nggak pemerintah atau melalui dinas terkaitnya itu memberikan sebuah tulisan, misalnya semacam bebas area atau bebas parkir satu misal, karena itu publik kan gitu. Satu, untuk menghindari terjadinya praktek-praktek premanisme yang melakukan pungutan-pungutan di tempat publik tersebut. Betul. Gimana menurut Bung Andi? Sebetulnya hal ini perlu penegakan hukum. Kadangkala begini Bung Dani, suatu sehari kan di sana itu sudah ditindak Bung Dani. Mereka tiba-tiba menyetop jalan umum, jalan negara, jalan pemerintah, kemudian seolah-olah itu uang parkir. Tapi mekanisme di lapangan menyetop jalan kemudian hanya memungut. Dengan mencetak apa tadi, tiket palsu tadi itu. Kartu palsu. Ini bentuk premanisme yang sudah pernah ditindak sebetulnya oleh penegak hukum, dalam ini kepolisian. Tetapi ketika ini tidak diberikan efek jerah, mereka kemudian seolah-olah menunggu orang kuat.
Oh, ya. Untuk Orang menindak kuat ya. untuk melindungi, bahkan untuk melindungi untuk oknum meminta ini, perlindungan ya. untuk melindungi. Tanda kutip. Ada juga APH yang bermain. Katakan mereka mendapat setoran juga. Sehingga praktik-praktik premanisme dan pungli tadi ini dengan mekanisme pungli itu aman, tidak tersentuh. Padahal ketika aparatur yang kemarin bersikap tegas, mereka semuanya dibawa ke kantor polisi. Sudah diamankan ya. Diamankan dan dibina. Anda kalau memang mau parkir, ada upaya jasa parkir. Seorang itu akan memberikan memberikan sesuatu, ya sebetulnya tidak boleh juga tanpa ada dasar-dasar peraturan atau penyelenggaraannya. Ya, seperti yang sudah diatur itu ya. Tapi kan masyarakat kadang memberinya itu ya karena dia merasa terbantu. Ya, terima kasih terjaga, lah. Terima kasih. Kemudian ketika dia keluar dari area, dia dapat merasa nyaman untuk berkendaranya. Oke, pemirsa, itu tadi cukup jelas apa yang disampaikan oleh Bung Andi Purnama Kamela. Minum dulu, Bung. Minum dulu. Oke, minum dulu. Nah, bagi Anda siapa saja di mana saja di wilayah Kabupaten Banyuwangi mungkin mendapatkan keluhan atau perlakuan-perlakuan seperti yang sudah kami ceritakan, silakan Anda berbagi informasi kepada kami atau data. Entah itu masalah apa saja, mungkin ada ketimpangan-ketimpangan dari yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau praktek-praktek yang tidak seharusnya dilakukan, atau mungkin ada semacam peristiwa-peristiwa yang terjadi di lingkungan Anda, di wisata ataupun di pasar-pasar dan sebagainya. Kami siap akan membahas untuk itu. Siap. Dan tak lupa juga untuk teman-teman yang sudah banyak memberikan informasi kepada kami, terutama menyangkut ini informasi terkait adanya ketimpangan di pemerintahan, Bung Andi ya, sudah masuk kami juga hal-hal lainnya. Tapi mohon maaf kami tidak bisa serentak untuk membahasnya, untuk disampaikan kepada publik. Nanti satu persatu tentu akan kami sampaikan kepada Anda semua. Terima kasih, mudah-mudahan acara Ngobos, ngopi bareng, obrolan santai ini sore hari, senja hari akan memberikan sebuah kemanfaatan positif bagi kita semua. Salam budaya berbasis kearifan lokal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bung, nanti kita lanjut ngopi lagi. Yuk.